lagi yang merupakan akseptor KB PIL. Siang Kak. Siang. Kak, hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin, kita mau ada penyuluhan tentang virus, ya kan Kak, udah tahu tentang virus COVID-19, sama juga Kakak kebetulan pengguna KB PIL ya Kak ya? Ya. Ya. Nah, mungkin udah nggak asing lagi bagi Kakak, udah gunain pil KB PIL, udah kemarin kita bahas udah hampir 6 bulan ya Kak ya pakai KB PIL-nya ya, udah lama ya, cukup lama. Nah, untuk pil KB itu sendiri pasti udah tahu gunanya untuk menunda kehamilan, untuk mencegah supaya tidak hamil ya Kak ya. Nah, untuk KB PIL itu sendiri sebenarnya sih ada beberapa jenis. Kita lanjut ya Kak. Tadi kan kita udah sama-sama tahu Kakak pakai KB PIL. Nah, sebenarnya KB PIL itu banyak, ada jenisnya. Ada KB PIL yang ada kandungan hormonnya tuh ada 2, estrogen sama progesteron. Tapi ada yang satunya cuma mengandung progestin. Nah, yang Kakak gunakan kemarin kan kita udah nanya-nanya nih. Kakak kan habis lahiran nggak lama itu langsung pakai KB PIL ya kan Kak? Nah, kemungkinan besar yang Kakak pakai itu adalah KB PIL yang progestin aja, yang mengandung cuma 1 hormon. Nah, untuk itu biasanya disebut dengan mini pil. Nah, untuk KB yang satu lagi yang pilnya kombinasi yang ada 2 hormon itu juga ada banyak jenisnya. Jenisnya tuh ada KB PIL monofasik, bifasik, trifasik, sama tetrafasik. Itu banyak jenisnya. Nah, untuk cara penggunaan pil udah tahu ya Kak ya? Tentunya diminum, ya kan? Kita sama-sama diminum, namanya juga pil ya. Nah, ini biasanya di konsumsi itu pada jam yang sama setiap harinya ya. Biasanya Kakak konsumsinya kemarin kita nanya jam 9 malam ya. Jam 9 malam, jam 9 malam Kakak konsumsi, karena biasanya jam 9 udah gak ada aktivitas lain gitu ya. Jadi ingat selalu untuk konsumsi. Nah, itu usahakan selalu di jam yang sama ya Kakak konsumsinya, selalu di jam 9 ya. Selama konsumsi pil KB ada masalah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kayak mungkin berat badannya naik atau apa, nggak ada? Nggak ada, oke. Nggak apa-apa sih, karena untuk efek samping pil KB itu sebenarnya banyak. Ada yang bisa misalnya payudaranya tuh, susunya tuh kencang, efek sampingnya gitu ya. Ada juga terjadi pendarahan, kemudian ada turun gairah seks, kemudian ada perubahan mood atau emosi naik turun, terus juga ada peningkatan berat badan, karena biasanya dianggap sebagai KB PIL itu biasanya bikin gemuk katanya kan, seringnya orang-orang masyarakat luar bilangnya gitu. Tapi semua efek samping, yang namanya efek samping itu ada bisa terjadi, ada juga tidak, tergantung tubuh yang mengkonsumsinya gitu. Nah, kalau pada Kakak mungkin nggak ada yang terjadi ya Kak ya, yang tadi saya sebutkan nggak ada ya. Ya berarti memang cocok untuk menggunakan KB PIL. Cuman kalau misalnya ada gangguan lebih, misalnya penglihatan kabur, atau mungkin sakit kepala, nyeri hebat, sampai nyeri perut juga hebat, gitu usahakan Kakak konsultasi baik ke bidan maupun ke dokter gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk penggunaan KB PIL, Kakak pasti udah tahu cara konsumsi dan yang lain sebagainya. Kemudian saya mau kasih tunjuk Kakak video. Oke, nah sekarang kita mau tunjukin video tentang 4 kesalahan penggunaan KB PIL yang biasanya mungkin sering terjadi ya Kak ya. Nah, ini silakan videonya. Tadi udah kita saksikan videonya ya Kak ya, Kak udah lihat itu biasa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat penggunaan pil. Tadi yang pertama apa Kak?
Jangan lupa minum pil. Jangan lupa minum pil karena keseringannya untuk penggunaan KB pil ini lupa. Nah, karena lupa ini tadi, makanya jadi terjadi kehamilan gitu. Kehamilan yang tidak diinginkan, padahal nggak mau hamil dulu gitu kan. Nah, yang kedua tadi minum di jam berbeda. Biasanya kalau minum di jam berbeda tuh dia membantu juga, cuma kurang efektif Kak. Takutnya malah karena kurang efektivitasnya obat itu, makanya jadi terjadi kehamilan gitu. Terus penggunaan KBP juga harus di konsultasi ke dokter atau bidan gitu, jangan konsumsi sendiri, tahu-tahu dari tetangga tiba-tiba konsumsi. Kakak kemarin ke bidan dulu kan. Terus jangan lupa konsumsi pil sesuai anjuran dari bidannya, karena kan ada yang pilnya yang namanya placebo, ada yang pil biasa gitu. Nah, itu harus didengerin benar-benar baik-baik supaya obat pil tadi itu bekerja dengan baik. Nah, beralih dari tentang KB nih Kak. Nah, kita kan lagi isu-isunya tuh tentang penularan COVID, penularan virus ya kan, namanya virus COVID-19 atau virus corona. Nah, untuk virus corona itu kita ini kan semuanya dianjurin untuk di rumah aja. Tujuannya itu untuk memutus mata rantai penularan COVID. Nah, kalau misal kita masih berkeliaran di rumah, di luar, nah itu biasanya bikin penularan COVID makin menambah. Jadi orang-orang pada tertular, makanya disuruh di rumah, jangan kemana-mana. Nah, untuk cara memutus mata rantainya kayak mana Kak? Gitu kan? Nah, itu pertanyaannya yang sering diajukan sama masyarakat. Nah, untuk memutus mata rantainya banyak caranya. Nah, yang pertama adalah jaga jarak aman 1 meter dengan orang lain. Nah, untuk menjaga jarak aman, atau kita sering dengar di Instagram, mungkin Kakak sering buka Instagram, itu ada social distancing. Nah, itu artinya sama, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak itu adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Nah, bisa dengan menjaga jarak minimal 1 meter atau mungkin lebih dari 1 meter gitu ya. Nah, kemudian tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, kecuali kalau memang urusan penting, beli makanan pokok gitu-gitu, tapi tetap harus menggunakan. Nah, tadi kita udah bahas mengenai ada beberapa cara untuk memutus mata rantainya. Nah, tadi dengan cara cuci tangan. Nah, cuci tangan juga ada langkah-langkahnya nih Kak. Nih, ada 6 langkah mencuci tangan. Nah, untuk yang pertama itu basahi tangan. Nah, ini nanti kita bakal praktekkan ya Kak ya sama-sama, nah, besok atau lusa ya. Kemudian ada cara untuk membuat disinfektan. Nah, disinfektan ini cairan untuk apa sih Kak? Nah, ini untuk supaya kita kan sering, mungkin kita terpapar virus nih Kak, misalnya terpegang barang-barang yang sering kita pegang, kita nggak tahu kan kita kotor apa tidak. Kita pegang misalnya gagang pintu. Nah, gagang pintu kita kan mungkin kotor gitu kan. Nah, supaya tidak tertular ke keluarga kita yang lain, kita semprot, kita bersihkan gagang pintu itu dengan menggunakan cairan disinfektan. Karena kalau pakai air biasa, biasanya masih pada nempel kotorannya gitu, virus-virusnya. Kita kan ingin menggunakan virus ya Kak ya. Nah, untuk membuat cairan disinfektan ini, kalau menurut ini kita ambil sumbernya dari dokter ya. Nah, itu kita menyampurkan 95 ml Baclean yang biasa untuk pemutih, untuk memutihkan pakaian ya, sering digunakan, sama 905 ml air. Itu kita campur, itu aja. Nah, jadi hasilnya nanti ada 1000 ml larutan disinfektan. Nah, itu yang kita semprotkan ke gagang pintu, atau mungkin apa lagi yang kita sering menggunakan remote, kita gunakan sama-sama gitu kan, atau mungkin kita bergendara motor, kita megang stang motor kita tuh kan, itu boleh disemprot gitu ya Kak ya. Oke, itu aja. Ada Kakak mau ditanyain mungkin mengenai pil KB tadi, atau mungkin tentang virus ini ada mau ditanyain Kak? Tidak ada ya Kak ya. Oke, baik, terima kasih ya Kak ya atas waktunya. Oke, segitu dulu video penyuluhan tentang pil KB dan virus COVID-19. Assalamualaikum.